Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lalu Sukmaragananda, NIM saya 2103020106. Saya dari kelas 1C, semester 1, Prodi Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan sekarang saya akan membacakan materi yang saya buat tentang sosiologi suatu pengantar Sujono Sukanto. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang pertama, pendahuluan. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Nama-nama seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Max Weber, Lester Ward, dan beberapa nama lainnya yang terkemuka dalam perkembangan sosiologi di benua Eropa dan Amerika. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Yang ciri-ciri utamanya adalah sosiologi bersifat empiris, sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, dan sosiologi bersifat non-etis. Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Sosiologi mempunyai cara kerja atau metode yang juga dipergunakan oleh ilmu-ilmu pengetahuan lain. Metode kuantitatif mengutamakan bahasa yang sukar yang diukur dengan angka-angka yang bersifat ekstrak. Metode historis menggunakan analisis dari atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam. Metode komparatif mementingkan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidangnya untuk memperoleh perbedaan dan persamaan serta sebabnya. Metode studi kasus bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata kehidupan masyarakat. Metode kuantitatif mengutamakan bahan-bahan ketegaran dengan angka-angka sehingga gejala yang diteliti dapat diukur dengan mempergunakan ilmu pasti atau matematika. Metode-metode sosiologi tersebut bersifat saling melengkapi untuk menyelidiki objeknya. Perkembangan sosial di Indonesia ditandai dengan ciri-ciri bahwa pada mulanya sosiologi hanya dianggap sebagai ilmu pembantu belaka bagi ilmu-ilmu lainnya. Dengan timbulnya perguruan tinggi dan kesadaran bahwa sosiologi sangat penting dalam menyelah masyarakat Indonesia yang sedang berkembang ini, maka sosiologi menempati tempat yang penting dalam daftar kuliah beberapa perguruan. Bab yang kedua, proses sosial dan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok, antara orang perorangan, antara orangan dengan satu kelompok manusia atau sebaliknya, dan antara satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama atau cooperation, persaingan, competition, dan bahkan juga dapat berbentuk pertentangan atau pertikaian, konflik. Menurut Gillen and Gillen, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses asosiatif atau process of association yang terbagi ke dalam tiga bentuk kasus, yakni akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses yang disosiatif, process of discussion, yang mencakup persaingan yang meliputi kontroversi dan pertentangan atau pertikaian atau konflik. Kerjasama, cooperation, merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Akomodasi, cooperation dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk pada satu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Tujuan akomodasi sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan faham, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok sosial
dan mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah. Asimilasi atau assimilation merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Proses asimilasi timbul bila ada kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan, orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan inisiatif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut berubah dan saling menyesuaikan diri. Persaingan competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada satu masa menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan kekerasan atau ancaman. Persaingan ada dua tipe, yaitu yang bersifat pribadi dan yang tidak bersifat pribadi. Bentuk-bentuk persaingan antara lain: yang pertama, persaingan ekonomi; yang kedua, persaingan budaya; yang ketiga, persaingan untuk mencapai satu kedudukan dan peranan yang tertentu dalam masyarakat; yang keempat, persaingan karena perbedaan ras. Persaingan berfungsi untuk menyodorkan keinginan yang bersifat kompetitif sebagai jalan di mana keinginan tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai alat untuk mengadakan seleksi dasar, seks, dan seleksi sosial, dan untuk menyaring warga golongan kaya untuk mengadakan pembagian kerja. Hasil satu persaingan untuk perubahan kepribadian seseorang, kemajuan solidaritas kelompok dan organisasi. Kontravensi atau countervention merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Bentuk-bentuk kontravensi yaitu perbuatan penolakan, perlawanan, dan lain-lain. Menyangkal pernyataan orang lain di depan umum, melakukan penghasutan, berkhianat, mengejutkan lawan, dan lain-lain. Tipe batasan antara kontroversi dengan pertentangan atau pertikaian adalah kontroversi antar masyarakat setempat, antagonisme keamanan, kontroversi intelektual, dan oposisi moral. Bab yang ketiga, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri untuk hidup selalu hidup dengan orang lain disebut gregarious, sehingga manusia juga disebut sosial animal karena sejak dilahirkan sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling menolong. Tipe-tipe kelompok sosial secara umumnya itu kategori statistik, kategori sosial, kelompok sosial, kelompok tak teratur, dan organisasi formal. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklarifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria atau ukuran, antara lain besar kecilnya jumlah anggota, derajat interaksi sosial, kepentingan dan wilayah berlangsung suatu kepentingan, derajat organisasi, dan kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial, dan tujuan. In-group adalah kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-group. Sikap out-group selalu ditandai dengan
satu kelainan yang berwujud antagonisme atau antisipasi. Sikap etonitis disolidarisikan atau diajarkan kepada anggota kelompok sosial, sadar maupun tidak sadar, serentak dengan nilai-nilai kebudayaan yang lain. Kelompok primer atau primary group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Kelompok sekadar secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang antara siapa hubungannya, tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu lenggeng. Penguyuban game inscape adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat almiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memegang, telah dikodratkan rasa persatuan pertambahan Shift adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesamanya. Informal yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali, yang menjadi dasar bagi pertemuannya kepentingan dan pengalaman yang sama. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Revenge group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkauannya. Kerumunan atau court adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan antara lain kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, kerumunan yang bersifat sementara, case courts, dan kerumunan yang berlawanan dengan nama-nama hukum lowest courts. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diperkasi oleh keinginan individual yang masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada yang mereka bergabung dalam kerumunan. Masyarakat setempat atau community menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Dalam mengklarifikasi masyarakat setempat dapat gunakan 4 kriteria yang saling berpaut, yaitu jumlah penduduk, luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah, pedalaman fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat dan organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Dalam masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan, rural community, dengan masyarakat perkotaan, urban community. Pembedaan mana bersifat gradual. Urbanisasi adalah suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas.
Dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan-perubahan dalam kelompok sosial. Ada yang mengalami perubahan secara lambat, namun ada pula yang mengalami perubahan secara cepat. Bab yang keempat, kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan dan kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilakuan yang normatif, yaitu mencakup segala cara-cara atau menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebedaan material culture yang diperlakukan oleh manusia untuk mengusul alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan pada keperluan masyarakat. Pendapat para sarjana menunjukkan pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universe, yaitu peralatan perlengkapan hidup manusia, mata pencarian hidup, dan sistem-sistem ekonomi, sistem-sistem kemasyarakatan, bahasa kesenian, sistem pengetahuan, religi masyarakat memerlukan pula kesenian, kepuasan baik di bidang spiritual maupun materi. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu. Sifat hakikat kebudayaan adalah ciri setiap kebudayaan, tetapi bila seseorang hendak memahami sifat hakikatnya yang esensiasi, terlebih dahulu harus memecahkan pertentangan-pertentangan yang ada di dalam, yaitu sebagai berikut. Di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal. Kebudayaan bersifat stabil, di samping juga dinamis, dan setiap kebudayaan mengalami perubahan yang kontinu, dan kebudayaan mengisi serta menentukan jalannya kehidupan manusia, walaupun hal itu jarang disadari oleh manusia itu sendiri. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadinya hubungan antara kelompok manusia di dalam masyarakat. Bab yang kelima, lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Ada yang mempergunakan istilah atas sosial, tetapi social institution menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan pedoman pada anggota masyarakat, menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara sengaja, namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat memiliki kekuatan yang meningkat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan meningkat norma tersebut secara sosiologis dikenal adanya 4 pengertian, yaitu cara atau penggunaan menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Kebiasaan atau jalan rakyat, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang memiliki kekuatan yang meningkat yang lebih besar daripada cara. Tata kelakuan, adat istiadat merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Adat istiadat, kebiasaan tata kelakuan yang kekalan serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan pelanggannya. Dalam rangka pembentukan sebagai lembaga masyarakat, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu proses pelembagaan
yakni suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga masyarakat. Norma yang diinternalisasi artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembangan saja, tetapi mungkin norma-norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Dalam rangka pembentukan sebagai lembaga masyarakat, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu proses pelembagaan institusi, yakni suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga masyarakat. Norma yang diinternalisasi artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembangan saja, tetapi mungkin norma-norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Sistem pengadilan yang merupakan segala sistem maupun proses yang cepat oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai, kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat atau suatu sistem pengadilan sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan keseimbangan. Pengadilan sosial dapat bersifat pencegahan, merupakan suatu pengusahaan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Represif merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Menurut Gillen, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya suatu tingkat kelekaan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu tradisi tulis yang tidak tertulis. Cara-cara pendekatan atau belajar lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam analisis secara historis bertujuan peneliti secara timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Analisis komparatif bertujuan mengalah atau suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlarian atau berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Analisis fungsional bertujuan dengan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Masalah conformity dan diffusion berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, diffusion adalah penyimpanan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Bab yang keenam, lapisan masyarakat atau stratific sosial. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah systemation, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuannya. Sama perbedaan atas lapisan mereka merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem stabil setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokoknya adalah sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus sebagai masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Sistem lapisan dapat dianalisis arti-arti sebagai berikut. A. Distribusi hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan. B. Sistem pertentangan yang diciptakan oleh warga masyarakat. C. Kriteria sistem pertentangan yang dapat dibesarkan kualitas pribadi,
keanggotaan kelompok kerabat tertentu memiliki wewenang atau kekuasaan. D. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi, mudah sukarnya bertukar kehidupan. F. Solidaritas antara individu atau kelompok, sukarnya bertukar. Kelompok sosial menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup, closed social stratification, dan dapat pula terbuka, open social stratification, yang bersifat tertutup, tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain. Baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang di bawah. Kelas sosial, social class, adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Ukuran-ukuran yang bisa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat kediaman lapisan adalah ukuran kekayaan atau material, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran tersebut tidaklah bersifat imitatif karena masih ada ukuran-ukuran lainnya yang dapat digunakan. Akan tetapi ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar timbul sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan status dan peranan role. Kedudukan status, kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya, sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan, pergaulannya, prestisinya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Peranan role. Peranan role merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Kester I-branded secara khusus membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi-organisasi formal untuk mengajar satu tujuan tertentu. Mobilitas social mobility dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengertian umum dan jenis gerakan sosial, yang kedua tujuan penelitian gerak sosial, yang ketiga beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal, yang keempat saluran gerak sosial vertikal. Setiap masyarakat harus menempatkan individu pada tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat penetapan tersebut. Dengan demikian, maka mau tak mau ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan perannya. Bab ketujuh, kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bedanya antara berkuasa dan berwenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang dapat kekuasaan yang pada seseorang atau kelompok seorang yang dapat pengakuan masyarakat. Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Kekuasaan tertinggi dalam masyarakat dinamakan pula kedaulatan, self-agency, yang biasanya dijalankan oleh segolongan kecil masyarakat. Sifat hakikat kekuasaan dapat terwujud dalam hubungan yang simetris dan asimetris. Kekuasaan dapat bersumber dari beberapa faktor apabila sumber-sumber kekuasaan tersebut diaktifkan dengan keraguannya. Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antara kelompok mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama, rasa takut, yang kedua,
rasa cinta, yang ketiga kepercayaan, yang keempat pemujaan. Apabila dilihat masyarakat, maka kekuasaan dalam pelaksanaan dijalankan melalui saluran tertentu. Saluran kekuasaan antara lain saluran militer, saluran ekonomi, saluran politik, saluran tradisi, saluran ideologi, dan lain-lain. Apabila dimensi kekuatan Tegala, maka ada kemungkinan sebagai berikut: kekuasaan yang sah dan kekerasan yang kekuasaan yang tanpa kekerasan, kekuasaan tidak sah dan dengan kekerasan, dan kekuasaan tidak sah tanpa kekerasan. Cara-cara atau usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan antara lain dengan jalan meninggalkan segenap peraturan lama, mengadakan sistem-sistem kepercayaan, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik, mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Cara untuk memperkuat kedudukan penguasa dapat menempuh jalan sebagai berikut: menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu, penguasaan bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan dengan paksa dan kekerasan. Bentuk-bentuk kekuasaan pada masyarakat tertentu di dunia beraneka macam dengan masing-masing polanya. Menurut McLever ada 3 pola umum sistem pelapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu tipe kasta adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe oligarkis kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan partai politik yang mempunyai kekuasaan yang menentukan. Tipe demokratif kekuasaan yang tidak mementingkan kelahiran seseorang, yang terpenting adalah kemampuan dan faktor keberuntungan. Menurut Matt Weisbrauer, wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan mengenai persoalan yang paling penting dan untuk menyelesaikan pertentangan. Wewenang terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama wewenang karismatis atau charismatic hierarchy, wewenang tradisional atau traditional hierarchy, wewenang rasional atau rational legal hierarchy. Kepemimpinan leadership terbagi menjadi 5 macam, yaitu umum, perkembangan kepemimpinan dan sifat-sifat seseorang pemimpin, yang ketiga kepemimpinan menurut ajaran tradisional, yang keempat sandaran-sandaran kepemimpinan dan kepemimpinan yang dianggap efektif, yang kelima tugas dan metode. Bab yang ke-8, perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam satu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Teori mengenai perubahan-perubahan masyarakat sering mempersoalkan perbedaan antara perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Perbedaan demikian tergantung dari adanya perbedaan pengertian tentang masyarakat dan kebudayaan. Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lama dinamakan evolusi. Perubahan kecil dan perubahan besar sebagai pegangan dapatlah dikatakan bahwa perubahan-perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan yang dikehendaki interchange atau perubahan yang dirancang interchange, dan perubahan yang tidak dihendaki united change atau perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dihendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri antara lain: 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. 2. Penemuan-penemuan baru. 3. Pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri.
Sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat antara lain yang pertama sebab-sebab berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar, yang kedua peperangan dengan negara lain, yang ketiga pengaruh kebudayaan di masyarakat lain. Ada dua macam faktor mempengaruhi jalannya proses perubahan, yaitu faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan di dalam masyarakat di mana terjadi suatu proses perubahan. Terdapat faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan terjadi. Faktor-faktor tersebut antara lain: A. Kontak dengan kebudayaan lain, B. Sistem pendidikan yang maju, C. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, yang D. Toleransi terhadap perbuatan menyimpang, E. Sistem lapisan masyarakat yang terluka, F. Bidang-bidang kehidupan tertentu, H. G. Kepuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, H. Orientasi kemuka, I. Nilai-nilai meningkat hidup. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan, faktor-faktor yang menghambat terjadinya antara lain: yang pertama kurangnya hubungan dengan masyarakat lainnya, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, tiga sikap masyarakat yang tradisionalitis, yang keempat adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested in the interests, yang kelima rasa takut dan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, yang keenam prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, yang ketujuh hambatan ideologis, yang kedelapan kebiasaan, yang kesembilan nilai pasrah. Proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan dibagi menjadi tiga, yaitu penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, yang kedua saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan, yang ketiga diorganisasikan atau disintegrasi dan regosasi atau reintegrasi. Apabila seseorang mempelajari perubahan masyarakat, perlu pula diketahui arah mana perubahan dalam masyarakat itu bergerak. Perubahan bergerak meninggalkan faktor-faktor yang diubah, yaitu ada tiga, dibagi menjadi tiga: pengertian, disintegrasi, transformasi, dan proses dalam modernisasi. Yang ketiga beberapa syarat modernisasi. Bab yang 9, masalah sosial dan manfaat sosiologi. Masalah-masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial yang mencakup pola segi moral, karena untuk mendapat mengklarifikasi suatu persoalan sebagai masalah sosial harus digunakan penilaian sebagai pengukurannya. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tidak akan mungkin ditilai tanpa pertimbangan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Klarifikasi yang berada mengadakan penggolongan atas dasar kepinjangan dalam warisan fisik, warisan biologis, warisan sosial, dan kebijaksanaan sosial. Tidak ada kesesuaian antara ukuran atau nilai-nilai sosial dengan kenyataan sosial. Sumber-sumber sosial dari masalah yaitu merupakan akibat dari suatu gejala sosial atau bukan yang menyebabkan masalah sosial. Masalah sosial penting yaitu kemiskinan, kesehatan di organisasi keluarga, masalah-masalah generasi muda dalam masyarakat modern, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan, dan birokrasi. Sosiologi mempunyai kegunaan bagi proses pembangunan dalam hal-hal sebagai berikut: tahap perancangan atau mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan sosial, pusat perhatian sosial, lapisan sosial, pusat kekuasaan, sistem dan saluran komunikasi sosial. Tahap pelaksanaan identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat dan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi. Tahap evolusi analisis terhadap efek-efek sosial pembangunan. Bab yang terakhir, bab 10, penutup. Seorang pembicara
segoyonnya mempunyai berbagai kemampuan agar dapat melakukan public speaking dengan baik dan benar. Kemampuan tersebut hanya akan dapat dipunyai apabila yang bersangkutan mempunyai wawasan yang luas, karena banyak yang membicarakan peka terhadap masalah-masalah di sekitarnya dengan secara cepat merekam kejadian. Yang penting hal yang memahami aspek-aspek sosiologi kehidupan masyarakat, apalagi di bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, psikologi sosial. Pula hanya dengan kemampuan yang bersangkutan, hal yang memberikan penyajian yang akurat mengenai masalah yang ditegakkan. Sistem kemasyarakatan mencakup berbagai macam atau bidang kehidupan yang merupakan sistem oleh karena menjadi bagian dari suatu kesatuan yang menyeluruh. Biasanya subsistem tersebut adalah sebagai berikut: subsistem politik, subsistem ekonomi, subsistem sosial, subsistem budaya, subsistem pertahanan keamanan, dan subsistem hukum. Masalah perubahan sosial telah menjadi sorotan penting para sosiologi semenjak timbulnya sosiologi modern. Sosiologi modern dilahirkan dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan pada unsur-unsur tradisional, sehingga para sosiolog waktu itu menaruh perhatian besar pada proses-proses perubahan tersebut. Pada masa itu, masalah pokoknya adalah kecenderungan umum perubahan suatu masyarakat sebagai keseluruhan atau sesuatu yang utuh, perkembangan suatu tipe masyarakat tertentu, dan pemutusan perhatian terhadap sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dan pengaruh-pengaruh sosial terhadap masyarakat maupun bagian-bagiannya. Penanggulangan terhadap dampak pembangunan sangat penting karena pelapor pembangunan mampu masyarakat yang sedang membangun menginginkan akibat-akibat yang positif dari pembangunan tersebut. Dampak pembangunan dapat ditekan dengan tahap-tahap sebagai berikut: awareness, interest, evaluation, dan trial dan adaptation. Sekian dari saya. Terima kasih.